telah menyelamatkan kami yang seharusnya binasa, tetapi hanya karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Kami bisa memanggil Engkau Bapa. Bahkan kami bisa melayani. Kami mengenal siapa yang kami layani, yaitu Engkau Allah pencipta langit bumi. Kedaulatan-Mu mutlak atas segala ciptaan-Mu. Sewaktu ketika Engkau memanggil kami kembali untuk datang di hadirat-Mu, kami datang dengan syukur, dengan rasa terima kasih. Semua hanya karena Engkau. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan kami dan izinkan kami sebentar untuk kami menaikkan syukur karena Engkau dan apa yang Engkau lakukan bagi kami sepanjang hidup kami, sepanjang Tuhan Yesus Engkau izinkan kami ada dan sepanjang kami mengenal Engkau, karena tidak akan terbalas apapun dari kami. Izinkan kami menaikkan korban pagi melalui tempat ini yang akan kami persembahkan bagi Engkau, baik persembahan pujian, persembahan tubuh kami, persembahan dan berkat yang Engkau beri bagi kami, bahkan persembahan segala yang Engkau berikan atas kami. Kami mau mempersembahkan bagi Engkau, biar itu menjadi korban yang menyenangkan Engkau, yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Suatu melayanilah Tuhan, dipuji dan diagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tunjuk, yang telah Engkau percayai melayani hari ini. Dengan segenap hidup kami mau melayani Engkau. Kami seluruh umat tebusan-Mu, kami siap Tuhan Yesus untuk memberkati Engkau, karena kami sudah diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah sepanjang hari ini serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya berdaulat Engkau atas kami, berdaulat Engkau atas ibadah kami, berdaulatlah Engkau atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, memimpin pujian, menaikkan syukur bagi Engkau, tari-tarian kami percaya Roh Kuduslah mengurapi kami dan melayakkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami menyerahkan dari setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membimbing kami. Bapak Rupinadi, Bapak Sudidarma, Bapak Gideon, Pak Heru, bahkan kami menyerahkan Bapak Gembala yang Kau percayakan atas kami, diberkati oleh Tuhan. Kami juga percaya pemimpin bangsa ini diberkati oleh-Mu. Baik Pak Prabowo, Pak Gibran bersama seluruh staf yang ada, sampai jajaran pedesaan diberkati Tuhan. Kami percaya dalam ulang tahun Indonesia bulan Agustus ini, Indonesia semakin diberkati. Kemakmuran, damai sejahtera, keadilan ada di bangsa ini, dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapak. Sekali lagi biarlah segenap hidup kami persembahkan bagi Engkau. Engkau layak menerimanya, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Ini doa syukur yang naikkan bagi-Mu, percaya karena Engkau di tempat ini. Engkau mendengar dan menjawab setiap seru doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dia adalah Bapa yang selalu mendengar seruan kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah gelap, Dia yang selalu menyertai kita, selalu menggandeng kita. Dan Dia akan memberikan kita sebuah ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia.
pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersemangat pada pagi hari ini boleh lambaikan kedua tangannya. Haleluya. Sebab saat ini kita sedang menyembah, sedang memuji Tuhan yang tak tertandingi. Biarlah kita tidak membandingkan kepada siapa, karena dia tidak. Haleluya. Dia tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah kita tetap menggandeng Dia, kita tetap bersama Dia, berjalan dari kemuliaan sampai ke kemuliaan. Haleluya.
terus bersamanya sebab Dia adalah Tuhan yang membuat kita bangga.
ke-10 di bulan Agustus, kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan Bapa berikan bagi kami. Dan hari ini kami siap untuk meneruskan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap untuk melakukan, mempraktekkan itu, agar kami dibilang orang-orang yang mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Kami berdoa buat setiap hati yang gundah gulana, hati yang tidak percaya kepadamu, hati yang ada di dalam tekanan-tekanan, kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami hati seorang murid, kami boleh mengerti, melakukan, dan kami boleh apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami mau bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami akan siapkan hati kami untuk kami dengarkan suara-Mu, berfirman dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin dan menuntun kami, membawa kami untuk melihat perkara-perkara besar yang akan kami terima pada saat pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan kami serahkan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus akan memimpin dan menuntun kami. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari yang ke-10 bulan Agustus 2025. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya minta pelayan Tuhan yang sudah selesai untuk masuk ke gereja. Saya tidak mau ada duduk-duduk di belakang, kecuali guru sekolah minggu. Ya, jadi saya minta untuk pelayan Tuhan ada di dalam gereja untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan bawa sebuah tema yang membawa kita untuk bertanya, membawa kita untuk merenungkan kembali. Kok bisa? Ya. Ester pasal yang kedua. Mas Paulus tolong untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Ester pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan dalam Ester pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yegonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang
yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundi. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Pagi ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu yatim piatu menjadi permaisuri. Nah, ketika kita belajar dari pasal 2 kitab Esther ini, kita menemukan beberapa hal yang cukup aneh. Ya. Nah, saya mau katakan demikian agar saudara kita yang mungkin latar belakang kita dari orang yang tidak terpandang, orang yang dirasa tidak mampu, kita tidak perlu khawatir karena kita percaya dan kita sangat yakin bahwa Tuhan mempunyai segala-galanya dalam hidup kita. Katakan amin. Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya mari pada saat pagi hari ini kita mau pasang telinga kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, saya coba baca sekali lagi. Ayat yang ke-17 dia katakan demikian. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak-anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri bahwa Esther itu siapa? Ya. Esther itu adalah wanita yang pertama, dia adalah seorang budak. Kalau saudara belajar tentang budak itu tidak punya hak untuk masuk dalam pemilihan putri, ya, atau istri Raja Ahasveros. Yang kedua, dia adalah tawanan. Nah, yang ketiga, Esther adalah orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa sampai hari ini orang Yahudi itu disayang sama dunia. Katakan amin. Oh ya, keliru. Orang Yahudi itu sampai sekarang disayang sama Israel, sama Mesir,
sama Irak, sama tetangga-tetangga ada 22 negara Arab itu sayang betul sama dia. Katakan amin. Oh, tidak ada. Baik. Orang Mesir itu dibenci, orang Israel dibenci oleh hampir semua orang. Kenapa? Ya, karena orang Mesir itu waktu mereka keluar dari orang Israel, waktu keluar dari tanah Mesir, mereka melakukan banyak perkara dan membuat orang menjadi terheran-heran sama mereka. Saya akan bawa saudara untuk kita melihat sebagai budak. Esther tidak punya hak untuk ikut dalam konteks ini. Sebagai tawanan, Esther sekali-kali tidak punya hak untuk masuk serta dipilih. Tetapi puji Tuhan, dia dipilih untuk menjadi ratu. Ayat 18 saya bacakan demikian. Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah dan seterusnya. Bapak Ibu, baru terjadi pada waktu Esther menggantikan Wasti menjadi ratu. Itu terjadi hal yang dahsyat. Yang pertama, Esther sebenarnya tidak terpilih, tetapi karena kasih sayang Tuhan, dia dipilih. Yang kedua, pertama kali terjadi pembebasan pajak pada waktu itu. Jadi saking senangnya raja, Esther itu orangnya cantik, ya, baik perkataannya, baik pembawaannya, dan orang sangat sayang banget sama Esther. Ya. Jadi kita melihat bahwa pada saat Esther menjadi ratu menggantikan Wasti, itu terjadi hal yang dahsyat, yaitu pajak dibebaskan. Saya mau katakan kepada saudara seperti ini. Esther itu adalah gambaran gereja Tuhan. Ya. Esther itu adalah mewakili seluruh gereja Tuhan, di mana dia hidup di satu daerah, ya, yang mana benci sekali kepada orang Israel. Itu sebabnya Tuhan menikmati betapa dahsyatnya Esther itu. Ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada saudara sebagai kenapa Tuhan memilih Esther. Yang pertama, Esther itu orang yang rendah hati dan siap untuk diajar oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Esther adalah seorang yang memiliki sebuah kerendahan hati dan dia siap untuk diajar oleh semua orang. Nanti kita akan masuk ke sana. Mengapa Esther dipilih? Yang pertama, alasan yang pertama dari Tuhan. Ini dari sisi Tuhan, ya. Yang pertama, karena bangsa Israel harus dibebaskan dari penjajahan itu. Yang pertama, kenapa Esther dipilih? Karena memang bangsa Israel harus ditolong. Nah, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu dulu. Coba kita maju ke pasal yang ketiga. Melihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Kenapa bangsa Israel harus ditolong oleh Tuhan? Karena mereka ada dalam keadaan tekanan yang dahsyat. Tidak ada satu bangsa pun yang sama seperti bangsa yang sedang ada di dalam penjajahan mereka. Media dan Persia. Itu bangsa yang dahsyat dari hampir seluruh bumi. Itu rajanya Ahasveros. Dan kita lihat bahwa ada seorang yang bernama Haman itu, dia merencanakan untuk memunahkan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pernahkah saudara duduk dan saudara bertanya pada diri saudara sendiri, Tuhan, apakah saya layak di hadapan Tuhan? Ya. Saya mau katakan ini pelan-pelan kepada saudara. Pernahkah kita duduk, kita renungkan, dan kita berkata, Tuhan, apakah pribadi saya ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar saya? Apakah saya layak untuk menjadi berkat bagi mereka? Ataukah kehadiran saya membuat mereka menjadi melakukan hal yang, wah, kok orang Kristen kok sama saja? Mari pada saat pagi hari ini kita renungkan ini. Tuhan ingin menolong Indonesia, katakan amin. Dia ingin menolong bangsa ini karena bangsa ini sudah ada pada satu sisi di mana betul-betul luar biasa. Ini tugas saya dan saudara. Tuhan ingin menolong Indonesia. Dia ingin supaya
utuslah aku. Kita mau katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Tetapi bagaimana caranya? Kita akan belajar nanti ya. Bagaimana caranya agar saya bisa jadi berkat? Tuhan mendapati hati saya adalah hati yang ingin menyelamatkan bangsa ini. Tuhan mendapati pribadi saya adalah pribadi yang tidak memikirkan diri sendiri. Kita bangun pagi, sudah mulai kerja, habis kerja, capek. Kemarin tadi saya tanya sama salah satu anak muda, hari Rebo, kok enggak ibadah kemana? Capek Pak, pulang sekolah, capek. Ya, dan lain sebagainya. Ada banyak alasan yang kita berikan, karena kita tidak tahu bahwa setiap kali kita ada di dalam rumah ibadah, Tuhan sedang mengamat-amati saya dan saudara. Dia sedang melihat apakah cocok atau tidak. Itu yang pertama ya. Esther itu dipilih oleh Allah karena memang Tuhan ingin menolong. Ya. Jadi saya bayangkan, loh kenapa ya Wasti itu tidak mau hadiri undangan raja. Kalau saudara baca terus, saudara ketemukan alasannya. Kenapa? Karena saat itu Wasti sedang ada acara dengan seluruh wanita. Jadi dia eman, tidak mau tinggalkan acara itu, dan akhirnya Esther yang menjadi permaisuri. Yang kedua, ya, karena dalam hati Esther Tuhan menemukan sesuatu yang baik yang tidak ada pada orang lain. Apa itu? Esther pasal 5 ayat 4. Mas Paulus tolong dibacakan Esther pasal 5 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan dalam Esther 5 ayat yang keempat. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Iya, terima kasih. Bapak Ibu ketemukan apa di situ? Waktu itu Esther sudah jadi ratu belum? Dia sudah menjadi ratu. Ya, pasal 2, maka raja memilih sepanjang 1 tahun itu Esther manut sama pengasuhnya. Pengasuhnya bilang sama dia, Esther, kamu harus begini ya, iya, kamu harus begini ya. Dan salah satu syaratnya itu semua kontestan yang ada di situ, mereka yang pengen masuk menghadap raja, mereka bisa minta apa saja. Ya, umpama aku saya yang ada di situ, saya bilang begini, wes aku dadi ratu ritek, yang penting saya minta harta dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya, kalau saya. Ya. Tapi Esther enggak. Ya. Pengasuhnya bilang sama dia, Esther hati-hati, karena kamu disayang sama raja. Bahkan ayat 17, 18 itu, semua orang sayang dan mengasihi Esther. Ya, karena penampilannya. Dikatakan ayat yang keempat itu, dikatakan demikian, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja. Ada sebuah kata yang tidak ditemukan oleh raja pada semua kontestan pada waktu itu. Perhatikan baik-baik perkataan kita. Ada sebuah kerendahan hati yang ditampilkan oleh Esther. Dia sudah menjadi ratu, tetapi penghormatan kepada raja itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan menemukan ini pada Esther dan Tuhan mengangkat dia menjadi ratu. Pasal 7 ayat yang ketiga, Mas Paulus. Kita lihat ada banyak hal yang Esther lakukan di sini. Pasal 7 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dikatakan lagi di situ, jikalau baginda berkenan. Jikalau baginda berkenan, padahal kan dia kan punya hak, ya, sebagai ratu, sebagai istri daripada raja, dia punya hak untuk meminta sesuatu, tetapi dia tidak memaksakan diri. Dikatakan jikalau raja berkenan, maka izinkan saya. Pasal yang ke-8 ayat 5, pasal 9 ayat 13, dan pasal yang ke-8 ayat 5 itu kita ketemukan ada beberapa kata yang membuat raja terharu. Dan akhirnya dia dipilih. Kita akan masuk
alasan kenapa Ester diangkat dan menjadi raja. Ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara, Ester pasal 2 ayat yang ke-7. Mas Paulus tolong bacakan ayat 2, pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, Ester 2 ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara bahwa tidak terpengaruh oleh keadaan pada waktu itu. Tuhan mendapati Ester ini, ya, dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang pertama, dia adalah budak. Yang kedua, dialah seorang tawanan. Dan yang ketiga, dia sudah tidak punya bapak ibu. Yang keempat, dia adalah orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara pada waktu Tuhan melihat kita? Saya dari lahir berarti sudah 62 tahun saya jadi Kristen. Ya. Saya perlu tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Apa yang ingin Tuhan kerjakan lewat hidup saya? Apakah saya tiap minggu khotbah, setelah itu terus tidak ada apa-apa? Pagi ini mari kita tangkap ini. Jadi Ester tidak terpengaruh oleh keadaan. Ester adalah seorang yatim piatu tetapi dia menganggap bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Dia siap untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dilakukannya pada waktu itu. Ini masalah adalah satu kondisi kehidupan yang lemah dan sulit. Ia tidak punya figur orang tua hidup tanpa kasih sayang. Biasanya kalau kita tidak punya orang tua gitu, Tessa mana? Oh iya, selamat pagi Mbak Tessa. Masih punya papa mama? Oh iya, puji Tuhan. Saya sudah tidak punya papa mama. Pak Jangkung masih punya papa sama mama? Sudah enggak ada ya? Ya kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak itu manja-manjaan sama orang tua tuh kita pingin Pak. Aku nyapa kok biyen ndak kaya ngono. Orang tua dulu sama sekarang kan bedanya jauh ya. Nah, Bapak Ibu coba kita bayangkan ya. Ester hidup dalam satu daerah di mana dia ditawan, dia menjadi budak dan dia tidak punya orang tua. Hal yang pertama ini saya mau katakan kepada saudara bahwa keadaan kita adalah gereja Tuhan yang ditaruh di tempat di mana kita tidak tahu apa-apa. Ya. Kita adalah gereja Tuhan yang ditempatkan Tuhan di daerah di mana kita tidak mengerti apa-apa. Itu sebabnya saya catat di sini, gereja ditutup. Orang ibadah dilarang. Orang ibadah dikacaukan, dihancurkan, salibnya diturunkan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus melihat pada saat kita digitukan, kita dilakukan seperti itu, Dia akan melihat saya dan saudara. Wow, aku melihat jemaat Karanganyar tetap setia kepada Tuhan. Katakan amin. Ini hanya sekedar saya sampaikan kepada saudara. Saudara terima boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Tapi saya mau sampaikan ini kepada saudara biar kita ingat bahwa ibadah itu sangat penting banget. Apapun ibadahnya, karena kita percaya di dalam ibadah itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya. Mari yang masih malas-malas kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan jam-jam ibadah. Dan Tuhan menemukan mereka dan Tuhan berkata bahwa tetap ibadah. Sekarang Bapak Ibu tahu mereka ibadah di mana? Di kolong jembatan. Mereka cari tempat, ya, mereka ibadah dan tidak ada masalah bagi mereka. Yang Tuhan minta kepada saya dan saudara, mari kita tidak terpaku dengan keadaan yang sedang terjadi di bangsa ini.
Tetapi kita prihatin dan kita berdoa kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, ini saya Tuhan, utus saya, jadikan saya seperti Esther. Saya tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Pagi hari ini Tuhan ingin menemukan saya dan saudara. Saat kita tidak terpengaruh dengan keadaan, saat kita tetap setia, saat kita terus melayani Tuhan, maka Tuhan mendapati saya dan saudara, dan Dia berkata, kamu adalah Esther, Esther rohani. Anak-anak muda, mari kita pakai hidup kita. Mungkin kita masih sekolah, dimanapun kita berada, mari kita mau ibadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kita mau setia, ingat jam-jam ibadah. Kita tidak terpengaruh dan kita tidak tidak goyah gitu ya. Keadaan kita main layangan, oke lah. Sekarang musim layangan itu. Tapi kita ingat bahwa Tuhan lebih penting dari layangan itu. Katakan amin. Ya. Senang enggak? Siapa yang senang dengan layangan? Coba angkat tangan. Ibu Gembala. Tapi kok aku enggak ngerti, enggak tahu ada layangan di rumah ya, Maya. Ya. Mas Priyo senang sama layangan? Enggak. Oke. Mari Bapak Ibu, kita ditemukan Tuhan, kita tidak terpengaruh. Yang kedua, Esther pasal 2 ayat yang ke-20. Mas Paulus tolong dibacakan. Ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Punya kerendahan hati dan Esther mau diajar. Pada waktu itu Esther sudah menjadi raja. Tetapi dia tidak mengumbar, aku loh orang Israel, aku loh budak, aku loh seorang tawanan. Kalau Tuhan yang pilih, sudah. Saudara tidak usah macam-macam cari orang yang harus menolong saudara. Bapak Ibu, mari kita mau belajar, saudara. Jadi dia punya kerendahan hati dan mau diajar. Hal itu juga diperoleh dengan Tuhan Yesus, ya, paralel dengan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 2, 41 sampai 52, saudara baca di situ. Dia anak Allah yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak, dia selalu ada dalam 12 tahun, selama 12 tahun dia ada di dalam genggamannya Maria. Apa yang Maria katakan kepadanya, dia nurut. Mari kita mau belajar memiliki sebuah kerendahan hati. Kita mau diajar dan kita memiliki kerendahan hati. Katakan amin. Kita pulang dari tempat ini dan kita mau katakan ini, Tuhan berikan kepada saya sebuah kerendahan hati. Saya siap diajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan di dalam hidup ini. Dan pada saat kita siap untuk itu, maka saudara kita ingat dan kita lihat, satu saat nanti orang akan berkata, iki jemaat siapa ya? Oh, wong Karanganyar. Masa iki wong Karanganyar? Iya, karena dia memiliki sebuah kerendahan hati. Ya, dikatakan ayat 20 tadi, itu dikatakan Esther tidak melakukan, dia tetap teguh pada pendiriannya, dia tidak ngomong ke sana, dia tidak ngomong ke sini, dia patuh kepada Mordekai. Jangan ngomong karena Tuhan sedang bekerja. Yang ketiga, poin yang terakhir, Esther tidak hidup untuk dirinya sendiri. Cara dunia buat kita atau buat mereka melakukan sesuatu untuk diri sendiri, namun Esther melakukan bukan untuk meminta agar dia menjadi orang kaya. Bukan meminta kepada Tuhan agar saya dipakai oleh Tuhan. Tetapi Esther dikatakan di sini dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hidup untuk satu bangsa yang besar. Kalau kita baca mulai pasal 3, pasal 4 sampai pasal yang kelima itu,
Di situ kita melihat bahwa orang Israel sedang dirancam. Ya. Jadi ada sesuatu yang membuat Esther itu tidak sama pengasuhnya yang mengangkat dia menjadi anak itu, mereka tidak tenang. Itu sebabnya poin yang ketiga, Esther tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi dia hidup untuk sebuah bangsa. Esther pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan baca ayat ini. Mari Mas Paulus, Esther pasal 5 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan, Esther 5 ayat 1 sampai dengan yang 8. Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ya, stop sampai di situ dulu. Stop, silakan duduk. Saya mau katakan gini. Jadi setelah Esther mendengar tentang peristiwa bangsa itu, maka dia mengambil 3 hari, 3 malam. Dia lakukan apa, saudara? Puasa. Saya ulangi sekali lagi. Esther mengambil 3 hari, 3 malam, dia tidak makan, dia tidak minum. Dan pada hari yang ketiga itu, dia ambil keputusan. Soalnya ada peraturan, kalau raja tidak memanggil, tidak boleh datang, walaupun istrinya tidak boleh datang. Tetapi Esther dia lihat, dia percaya bahwa hidup saya bukan untuk diri sendiri. Hidup saya untuk orang-orang yang sedang ada di jalan, mereka sedang berada di tempat-tempat yang tidak kita sukai. Itu sebabnya dikatakan bahwa Esther pada hari yang ketiga, dia mengambil keputusan untuk pergi ke raja. Mari Mas Paulus bacakan selanjutnya. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Esther, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dengan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Esther, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Terima kasih, Tuhan memberkati. Di akhir khotbah saya pagi ini, saya mau katakan begini. Esther menolak setengah dari kerajaan raja karena dia tahu ada satu bangsa yang sedang membutuhkan pribadinya. Saya ulangi. Esther menolak pemberian daripada raja. Raja bilang, "Minta setengah dari kerajaan ini akan saya berikan kepadamu." Kita kembali ke judulnya. Ya, dia yang tadinya tidak memiliki apa-apa, setelah dia diangkat menjadi raja, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia berkata, "Tuhan, saya rindu agar bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan, hidup di dalam sebuah kenyamanan." Pagi ini saya mau katakan kepada saudara, mari kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Baik, kita kerja untuk diri kita sendiri, tidak apa-apa. Tapi kita ingat bahwa masih ada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Masih ada orang lain yang membutuhkan kalau kita siap untuk memberkati mereka. Dan inilah saatnya yang paling tepat kita belajar dari Esther. Ayat 8 saya bacakan sebagai ayat yang terakhir buat Bapak Ibu. Dikatakan bahwa
Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Hamas ke meja, ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan dan dikehendaki oleh raja. Ada banyak hal yang akan kita kerjakan di dalam hidup ini. Bangsa Israel yang ada saat ini itu salah satu pengorbanan daripada Esther. Biarlah nama kita ditulis oleh Tuhan di kitab-kitab pada zaman akan datang, bahwa kita adalah pribadi yang tidak senang dengan uang, tidak senang dengan jabatan, tetapi kita senang kalau kita menolong orang lain. Hari ini mari kita akan belajar bersama-sama. Esther tidak menerima tawaran raja. Dia katakan bahwa saya hidup, cukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Dan setelah itu bangsa Israel dibebaskan dari penghukuman itu. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Haleluya. Hari ini ada Esther-Esther yang sedang menanti saya dan saudara. Tuhan sedang melihat, Dia memilih, Dia menemukan bahwa saya adalah Esther, saudara adalah Esther, dan kita siap untuk menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami ada di sini Tuhan. Kami siap untuk Engkau utus kami. Engkau akan menolong bangsa ini lewat hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup merubah Indonesia. Mereka yang sedang ada dalam keadaan tertekan, gerejanya ditutup, kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Kami tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi pada bangsa kami. Tapi kami akan terpengaruh pada saat Tuhan ingin menghukum bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan pulihkan. Pemimpinnya Tuhan pulihkan. Bangsa yang besar boleh mendapatkan hal-hal yang besar daripada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku ada padamu. Saat ku tak melihat jalan itu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
hari ini Tuhan sedang mencari saya dan saudara. Dia ingin menolong bangsa ini, dan Dia ingin saya dan saudara pergi, kita berdiri untuk bangsa ini. Bukan ekonomi yang Tuhan berikan kepada kita, tapi ada sebuah pesan khusus buat bangsa ini. Kita ceritakan bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong dalam hidup ini. Dan itu adalah rencana Tuhan yang dahsyat buat saya dan saudara. Dan biar kita berdoa supaya Tuhan menemukan saya dan saudara seperti Esther rohani pada saat ini. Saat kita melihat jalanku, saat kita melihat jalanku, saat kita negeri ini bukan tanggung jawab yang lain, tetapi tanggung jawab kita yang atasnya nama Tuhan disebut. Jika Esther yang yatim piatu, jika Esther yang anak pembuangan, orang tawanan bisa dipakai, kita pun bisa. Kita tidak bisa hanya mengkritik pemerintah, tetapi yang Tuhan mau, sekalipun ada di pembuangan, kita mengusahakan kesejahteraan kota, negeri di mana kita dibuang. Sebab itu mari berikan tanggung jawab kita kepada negeri ini. Apapun yang menjadi bagian kita, lakukan yang terbaik. Mari katakan pada dirimu, aku siap Tuhan diutus untuk membawa bangsa ini mendapatkan karunia-Mu. Mungkin keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kehadiranku di tengah-tengah bangsa ini harus membawa perubahan. Bagi Bapak Ibu mari saudara untuk berdiri bersama-sama. Bila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, aku akan memulihkan keadaan negerinya, aku akan memberkatinya, dan nama Tuhan ada atas saudara dan saya. Percayalah, pemulihan akan terjadi melalui saudara dan saya. Apapun yang kita kerjakan di tanah air ini, biar itu akan memuliakan Tuhan.
Tidak ada yang tidak berdoa bagi Indonesia. Silakan saudara bangku akan bergandengan tangan. Ada yang berdoa bagi pemerintah. Ada yang berdoa bagi pulau-pulau. Ada yang berdoa bagi lembaga-lembaga yang Tuhan izinkan ada di bangsa ini. Mari bersungguh-sungguh kepada angkat doa saudara bagi Indonesia. Bapa di sorga, akhir daripada kami pada saat pagi ini, kami mengucap syukur atas pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi kami. Anak-anak sekolah minggu yang begitu luar biasa, Tuhan sudah tuntun dan pimpin mereka sampai hari ini mereka ada. Itu hanya karena kasih sayang Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai, yang pintar, yang boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa
terus dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Kami berdoa buat Eca dan Tessa yang nanti akan berangkat juga ke Jember untuk meneruskan sekolah mereka. Diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Kami sudah berdoa dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Pulihkan bangsa kami. Seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah sepanjang minggu ini, kami taruh ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan hal-hal yang besar, sehingga kami pulang, kami menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.